Kayak seperti dipaksakan untuk menanggung hukuman gitu, yang apa yang tidak aku lakukan. Aku memaksakan diri aku dulu menerima sampai akhirnya aku terbiasa. Tapi suami aku tuh lebih milih untuk balik dan ingin dipenjara gitu. Ya aku udah disakitin loh gitu. Masa aku baik terus? Jangankan ngomong mau natap ya buat lihat lagi aja udah. Bagiku dia kayak bukan manusia sih. Namanya belakangan ini ramai dan kasus yang mencuri perhatian publik. Dan sekarang saya sudah hadirkan langsung narasumber kita, bintang tamu kita. Ada Mbak Aina Lutfi, apa kabar? Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Dan Mbak Aina lagi-lagi didampingin ini oleh pengacara yang kali kedua nemenin klien untuk memperjuangkan yang lagi dihadapin sama Mbak Aina kali ini ya Bang ya? Siap, Mbak. Oke. Bismillah. Bismillah, pokoknya Kita semua butuh niatnya. keadilan dan kepastian. Ya pastinya, ada Bang Deddy, itu yang kita perjuangkan. Siap. Mbak Aina, yang pasti kita sudah secara umum sudah tahulah apa yang beberapa waktu lalu ramai, padahal kasusnya atau kejadiannya mungkin sudah almost 1 tahun lah ya, kayak gitu. Ini kenapa viral lagi? Kenapa kemudian akhirnya menjadi tersangka? Mungkin dari Mbak Aina dulu seperti apa nih? Kalau kenapa viral lagi itu mungkin karena aku speak up, aku dijadikan tersangka. Jadi aku speak up di media sosial. Kenapa aku ini yang notabene harusnya memang aku kan korban. Ya. Korban dari kekejaman karyawanku sendiri, kok aku malah dijadikan tersangka gitu. Akhirnya memang sedari awal aku sudah dapat laporan dan aku melihat laporannya tidak sesuai dengan apa yang nggak pernah aku lakukan, aku sudah mulai speak up gitu. Cuma prosesnya memang sempat viral awalnya tapi nggak naik gitu loh, nggak naik sampai akhirnya ya aku terus berusaha untuk gimana caranya bisa dapat keadilan gitu. Ya mungkin memang timingnya Allah ngasih di saat ya anak aku yang sekarang udah hampir setahun gitu kan. Aku akhirnya dapat perjuanganku yang sama ini setahun aku juangin, orang-orang akhirnya melihat kalau aku dizolimi gitu. Iya. Sama si mantan karyawanku ini. Merasa ada efeknya gitu atas apa yang mereka lakukan sama saya gitu kan. Mbak Aina, mohon maaf nih sebelumnya kalau bakalan ngorek lagi, karena kita perlu duduk permasalahan yang jelas ya, jadi kita perlu sedikitlah mengkronologiskan lagi. Kejadiannya di 2022, kemudian 2023 viral karena Mbak Aina sebagai tersangka gitu. Tapi kalau boleh tahu dari tersangka itu kan karena tuduhan Mbak Aina penganiayaan gitu loh. Itu gimana peristiwa terjadinya dan itu kapan sampai baru setahun Mbak Aina menjadi tersangkanya, itu gimana sih? Jadi aku mau ceritain awal kronologinya aja ya, Oke. sampai akhirnya aku bisa mengetahui bahwa suami bisa selingkuh sama karyawan aku sendiri itu sebenarnya gini, pernikahan aku sama suami itu baik-baik aja ya, selayaknya suami istri, ada up and down gitu ya. Kalau ada sometimes kita salah paham, tapi ya itu selayaknya suami istri sampai akhirnya kejadianlah si pelapor ini masuk dalam perusahaan. Cuma nggak langsung di saat itu mereka ada hubungan gitu. Jadi si perempuan ini kalau nggak salah masuk awal tahun, mereka menjalin hubungan itu di bulan awal Juli gitu akhirnya. Dan mereka menjalin hubungan itu cuma sebulan, Kak. Cuma sebulan tapi udah langsung ketahuan sama aku. Lucunya di sini aku nggak pernah cerita di podcast, maksudnya kan aku nggak pernah cerita. Jadi selama perselingkuhan itu terjadi, awalnya aku tidak tahu. Pasti kan kita namanya istri nggak tahu, tapi dikasih feeling aja. Karena kan suami tiba-tiba berubah. Kita kan sebagai istri pasti paham lah suami berubah atau enggak kan gitu. Apalagi ditambah aku sering kali dapat mimpi-mimpi yang memang kayak Allah tuh ngasih tahu, dia mimpinya jelas kayak suamiku memang selingkuh. Itu ada mimpinya dan bener-bener kayak hampir beberapa malam tuh aku dapat mimpi kayak gitu. Sampai akhirnya aku mencoba untuk sholat istikharah, maksudnya minta petunjuk loh ini apa ya? Dan aku merasa memang suami aku kan berubah gitu kan. Nah sampai akhirnya aku tahu di minggu pertama suami aku selingkuh, tapi aku belum tahu nih siapa perempuannya, masih menebak-nebak gitu. Entah mungkin dia selingkuh dengan perempuan di luar atau memang nakalnya seperti apa nih gitu kan. Sampai akhirnya di minggu kedua pas banget memang si pelakor ini ulang tahun gitu di sekitaran gitu. Menjadi clue ya ulang tahun ya. Iya, jadi Jadi petunjuk. Iya. Jadi waktu si pelakor ini ulang tahun,
di situ nggak tahu kenapa memang aku punya firasat, oh ini selingkuhannya gitu. Karena apa ya, aku melihat kita kan ini perusahaan bareng-bareng. Aku dimulai di awal bulan Juli itu udah terlihat sekali suami tuh nggak suka kalau aku ada kegiatan di perusahaan. Sejak perempuan ini masuk? Bukan sejak masuk, sejak mereka punya hubungan. Oke. Gitu. Biasanya aku kegiatan di perusahaan mau misalnya tiba-tiba saya ke kantor, tiba-tiba saya ngasih makan atau apa ya fine-fine aja gitu, kayak karyawan yang lain pun paham gitu kan. Tapi di saat kayak gitu tuh kayak suami tuh risih, kayak kenapa sih ada aja tuh dipermasalahkan gitu kalau aku di kantor. Aku jadi feeling kayaknya memang ada sesuatu gitu. Maksudnya memang dia ada apa ya, punya yang ditutupin itu di kantor gitu kan. Sampai akhirnya ya intinya aku tahu di posisi di tanggal ulang tahun pelakor itu tanggal sekitar belasan lah kalau nggak salah. Aku tahu, aku shock bener-bener di. Taunya apa nih yang bener-bener yakin bahwa perempuan ini adalah orangnya gitu? Itu apa dari? Jadi ada beberapa part yang kayak suami aku apa ya, ngechat dia yang seharusnya dia nggak chatnya nggak gitu, tapi bukan sayang-sayang gitu, lebih kayak chat tidak, maksudnya chat tidak wajar antara atasan dan bawahan, antara jadi karyawan? Nggak wajar, bukan nggak wajar, kayak kau tumben kamu nggak ada, kayak pertanyaan aja tapi kok kayak kesannya dari atasan ke karyawan kok lebih kayak intim banget tapi nggak intim, gimana sih? Kayak bukan atasan dengan bawahan lah. Iya. Kayak mempertanyakan sekali nggak ada, tapi kan namanya mungkin kalau dia bisa ngeles yang namanya atasan nyariin karyawan, oke lah, kamu di mana? Cuma betul. kita sebagai istri melihat kamu di mana, lebih kayak kenapa nih, kayak nggak tahu, feeling aja sih waktu itu gitu, kayak oh mungkin inilah perempuannya gitu. Tapi aku belum bisa membuktikan waktu itu kan. Sampai akhirnya ya memang waktu si pelakor ini ulang tahun, dia pergilah. Kita ada aja, jadi semenjak dia punya hubungan, suamiku tuh kayak ada aja itu mencoba buat nyari celah berantem sama aku, hal-hal sepele, biar maksudnya aku keluar aja dari rumah gitu. Pokoknya intinya biar ketemu sama si perempuan keluar, ini ya. gitu. Nah dari situ aku stres banget. Selama 2 minggu tuh kan aku sama sekali nggak cerita sama siapapun kan, even ke sahabat aku sendiri gitu. Aku nggak pernah cerita, sampai akhirnya di situ aku stres, aku pendam sendiri kan. Aku stres kayak aku kayak bukan keguguran, lebih aku rembes, ngeflag gitu loh. Sampai akhirnya aku ditemenin sama sahabat aku yang kebetulan juga dilaporkan kan sama pelakor. Dan aku tuh 3 hari ditinggal sama suami, pergi sama pelakor di saat aku yang kondisinya benar-benar kayak ini loh yang di dalam perut ini gimana gitu. Karena padahal maksudku yang aku bikin sedih, si perempuan ini kan paham aku lagi hamil gitu. Kok dia bisa tega kayak membiarkan, maksudnya ya udahlah kamu sama mamaku aja gitu. Padahal aku selalu kayak, mas pulang, anakmu di perut nih kenapa, tolonglah cek segala macem. Ya itu dia nggak pulang, 3 hari tuh aku nggak. Alasannya 3 hari nggak pulang? Ya itu dari awal nggak kerja, dia nyari masalah tapi dia pengen keluar aja, ya gitulah. Aku juga kayak aku mau sendiri dulu, aku mau introspeksi, padahal hal-halnya nggak apa ya, nggak kompleks yang sepele gitu loh. Sampai akhirnya ya udahlah, aku tahu akhirnya mereka selingkuh gitu. Cuma aku berpikir namanya orang selingkuh salah, kalau kita tanyain nggak mungkin kita dapat jawaban iya gitu. Pasti akan berbelit. Kayak apalagi kita istri, kayak kamu selingkuh ya, nggak mungkin suami jawab iya gitu. Even kita punya buktinya pun nggak mau mengakui gitu. Nggak ada maling ngaku lah istilahnya. Jadi aku memilih cara gimana ya, aku menahan ini semua sampai akhirnya aku bisa membuktikan kalau memang kamu benar-benar selingkuh, aku punya bukti gitu loh. Jadi dalam kondisi aku hamil itu hampir sebulan tuh aku tahu suami aku cekit, tapi aku di rumah nungguin sambil ngumpulin bukti-bukti itu. Iya, sambil aku selalu sholat aja gitu. Ya Allah, ini siapa sih, kenapa sih, ada apa gitu loh. Jadi ya bayangin aja Mbak, lagi hamil, suami nggak ada, tapi aku tahu mereka lagi cekit, aku tahu gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak mungkin kayak aku langsung konfront, suami aku ngaku nggak akan gitu. Sampai ada kejadian aku, karena mungkin ini udah terlalu berlarut, aku stres banget rasanya. Akhirnya aku benar-benar sholat yang terakhir tuh milih buat, ya Allah ini kalau petunjuk, kalau aku dikasih clue, aku biar dikuatkan untuk memilih pilihan seperti apa ke depannya gitu kan. Akhirnya aku sholat, di momen itu sehari sebelum sholat mereka cepet check-in. Nah itu yang terakhir aku sholat, karena aku tahu terakhir itu mereka check-in lagi gitu loh.
check in lagi. Iya, Berarti itu yang ke berapa? nggak bisa dihitung gitu. Luar biasa. Jadi Oke. aku bener-bener tahu mereka check-innya itu, tapi aku di rumah gitu kan. Sampai akhirnya besoknya aku ingat banget mereka check-in itu kalau nggak salah di tanggal 6 atau tanggal 7, di tanggal 8. Nah, jadi perselingkuhan ini sebenarnya ada beberapa karyawan yang lain tahu gitu. Tapi tidak bilang atau tidak menyampaikan itu. Ya mungkin tuh hak mereka, nggak bisa Iya, iya, menyampaikan, iya, iya. bukan ranahnya mereka ke Iya. aku Tutupin gitu lah loh ya. ya. Tutupin lah ya. Lebih tepatnya lebih nggak berani Nggak ikut peduli campur, juga nggak ya, gitu, nggak, takut karena gitu. masalahnya privacy itu kan sebenarnya, Bos. bukan kerjaan, yes. Tapi dalam artian gini, kalau walaupun takut, mereka tetap ada di waktu itu punya kegiatan yang mereka agendakan untuk entertain aja, nonton gitu tiba-tiba. Dan circle-nya kurang lebih ada mereka dan ada beberapa yang memang tidak tahu gitu. Memang. Nah, di situ posisinya aku pengen ikut karena aku udah tahu kan gitu. Aku udah tahu siapanya, tapi aku nggak punya bukti. Ini loh bukti akuratnya. Cuma feeling istri, cuma menduga-duga, dan aku minta kekuatan Allah aja waktu itu. Sebelum berangkat, karena aku tahu nih perempuan ada di situ, tapi aku tidak punya bukti, aku sholat. Aku niat sholat untuk apa ya? Dapetin bukti akurat gitu loh. Tapi akhirnya kita nonton di situ karena aku tahu subjeknya siapa. Kita nonton itu kan deretan kursinya itu bioskop paling atas banyak gitu kan. Saya yang pertama, ya saya suruh duduk si perempuan ini sebelah sini. Harusnya saya bisa memilih duduk di samping dia kan. Iya. Tapi saya memilih duduk di tengah, suami aku suruh duduk tengah. Oke. Gitu posisinya. Dari situ aku melihat gelagat mereka berdua nggak nyaman kan. Benar-benar kelihatan lah. Nah, akhirnya suami aku nggak nyaman, dia keluar dari bioskop, nggak sampai selesai. Nah, dia keluar, aku tahu lah mungkin pasti di situ dia nggak nyaman kan, ada si perempuan ini dan istrinya dia di tengah-tengah gitu. Dan di kondisi aku waktu itu memang lagi posisi hamil, aku bisa mampu menahan itu, kayak aku nggak tahu apa-apa gitu. Sampai akhirnya ada kejadian di mana ini benar-benar ini Mbak yang aku bilang, doa aku setiap malam, setiap mereka check-in dan kayak gitu-gitu, Allah jawab di sini. Yang aku bilang, Allah bantu aku banget tuh di sini. Jadi handphone itu kalau misalnya yang kita biasa pakai, kalau kita geser itu dia bisa langsung record kan. Suami aku keluar dari bioskop sama supirnya dia ngobrol lah. Supirnya nanya kayak, kenapa Pak? Nah, suami aku ngomong nggak nyaman saya, dia ngomong gitu. Supirnya ngomong lagi, iyalah Pak, kanan si perempuan ini disebut pacar bapak, disebut sebelah ibu, ada istri bapak. Dan itu kekirim ke aku Mbak. Kondisinya aku masih di dalam bioskop, aku nggak ngerti kayak ini apa sih, videonya nggak jelas gitu, nggak bisa aku dengerin juga kan. Jadi kayak ya udahlah, suami aku ke bawah mungkin karena nggak nyaman juga naik. Terus aku ke kamar mandi, baru aku dengerin ulang-ulang. Disitulah akhirnya aku tahu pelapornya siapa, karena disebut. Yakin Karena disebut. Iya benar, karena Disebut. namanya disebut lagi, bukan menduga-duga lagi ya. Iya, itu aku yang di kamar mandi nangis. Di kamar mandi bioskop tuh aku nangis. Sedangkan si pelapor ini tahu aku nangis. Bahkan kayak dari situ mungkin dia merasa nggak nyaman suami aku. Dia suruh aku pulang kan. Tapi aku tetap kayak bertahan, gimana caranya aku pulang sama kamu. Gitu loh. Nah, itu ada momen pelapor yang kayak, ibu jangan nangis dong, megang perut aku. Kasihan di dalam perut kamu gitu loh. Terus aku, karena aku udah banget nahan ya. Selama sebulan kan aku nahan gitu. Tapi dia kayak sok baik sama aku, kayak seolah-olah nggak sadar ini Mbak. Dia megang perut aku, terus aku kayak ngerasa jijik aja gitu, kayak refleks. Dan di situ ada karyawan yang lain, ada supirnya juga kan. Aku langsung kayak ngomong, tolong jangan pegang saya dulu, saya butuh tenang gitu kan. Terus si karyawan yang satunya yang tahu itu ngomong, ibu kenapa sih sampai kayak gini sama bapak? Padahal mereka itu yang mengetahui. Karena aku emosi, aku udah nahan hampir sebulan, aku keceplosan lah gitu, kayak yang gue begini karena suami gue punya pacar. Aku keceplosan, padahal aku sama ini keep banget gitu. Dan itu keceplosannya di depan perempuan itu? Ada, perempuannya ada. Nah, supirku yang denger, dia langsung pergi. Mungkin nyamperin ke suami aku. Orang-orang di situ panik gitu kan. Nanya lagi lah si karyawan satu lagi, Bu bener punya pacar? Aku di situ ngerasa, kok gue keceplosan ya? Apa yang gue lakukan? Di luar kontrol sebenarnya juga mungkin. Jadinya apa yang aku lakukan sebelum itu kok sia-sia, apa yang aku mau siasatin itu kayak akhirnya sebenarnya aku nggak ingin konfront di hari itu karena saya emosi dan geli banget gitu loh, karena ada pemicu dia megang perutku itu loh. Jadi kayak
akhirnya di malam itu sampai pagi aku nggak bisa tidur, kan kita pulang, dia pulang. Kalau ini nggak aku bereskan sekarang, pasti mereka akan cari cara yang lain dan mengumpet, nyari gimana caranya biar nggak ketahuan dan segala macam. Atau mungkin menghilangkan jejak juga. Iya, nah akhirnya aku memutuskan di tanggal 9 itulah pagi-pagi aku baru ngasih tahu mama aku baru ngasih tahu tante, saudaraku, adikku, sama sahabat aku kalau memang suami selingkuh dengan si pelakor ini gitu kan. Akhirnya ya udah, itu juga jalan Allah, aku mau nyari si perempuan ini gimana ya. Lagi-lagi nggak mungkin aku konfront ke suami kan. Yang aku harus temuin ya perempuannya dulu, biar aku pegang buktinya gitu loh. Karena kalau aku cuma ke suami nggak akan dapat apa-apa, yang ada kita cuma berantem. Tapi akhirnya bisa bertemu dan video yang viral kan dibawa ke mobil, Bukan dibawa ya, dia jalan sendiri ke mobil aku. Oh gitu. Kenapa? Karena dipanggil atau apa? Bisa ada dalam satu mobil yang sama? Jadi kita kebingungan kan ya, sempet gimana caranya nih ketemuin, karena ini kan posisinya waktu dia mau berangkat kerja. Nah, nggak tahu kenapa si perempuan ini update lah di IG, update, tapi lokasi dan itunya nggak kelihatan. Coba kita melihat, oh ini di sini nih. Coba aja ya, coba kita usaha ikhtiar. Aku bilang ya Allah, semoga aku ke situ memang ada perempuan. Ya memang ada. Jadi karena memang kan si perempuan ini karyawan aku, pasti dia tahu dong aku siapa. Jadi waktu aku datang, aku cuma ngomong, Dav, saya mau bicara gitu kan. Terus dia kayak, iya Bu, ayo kita ke mobil. Dia jalan sendiri. Aku ngomong, ayo kita ke mobil, karena mungkin dia juga malu. Dia mengiyakan kayak dia yang lebih, dia udah jalan gitu ke mobil. Makanya kalau dibilang dibawa itu kan konteksnya beda ya. Seolah-olah Mbak Aina yang mengambil dia, padahal ternyata dia yang menawarkan diri. Bukan menawarkan, aku kan mengajak malah. Aku kan ngomong, ayo ke mobil. Dia oke, langsung jalan sendiri gitu loh. Jalan maksudnya dia di depan aku jalan sendiri. Jadi nggak ada paksaan, maksudnya aku pegangin dia, ayo kita masuk gitu, enggak. Karena mungkin dia pikir mendingan ikut ke mobil daripada situ rame, karena dia pasti gue ketahuan nih, udah pasti begitu, karena pasti sudah merasa kecurigaan itu, pasti sudah merasa. Karena aneh banget, maksudnya Bu Aina jam segini nyamperin aku ngapain gitu loh. Nah udahlah, di dalam mobil itu akhirnya aku nanya, awalnya dia nggak jujur, sampai akhirnya aku bilang, kalau kamu nggak jujur, aku punya buktinya, ya udah kita buktikan di kantor polisi. Maksudnya saya akan mengasih bukti di kantor polisi, aku langsung ngomong gitu. Enggak Bu, enggak. Sampai akhirnya aku kasih lihat lah video yang kamu dengar sendiri, aku bilang gitu. Akhirnya baru, iya Bu, tapi saya sudah mau ngakhiri sebenarnya gini, intinya kayak gitu. Sampai ada beberapa kalimat yang aku nanya, memang sudah kapan? Kamu nggak tahu aku lagi hamil? Yang aku bilang, kamu tahu nggak aku lagi hamil? Gini. Dia tuh mukanya tuh kayak nggak ada rasa bersalah ya. Ya Bu, tahu Bu, tahu. Aku itu yang akhirnya refleks, melempar minuman, menyiram itu loh ya. Refleks itu spontan ke dia, karena maksudku kok kamu jahat sekali gitu. Dan kemudian dari refleksnya Mbak Aina ini yang menjadi laporan dia bahwa ada penganiayaan itu. Jadi setelah itu kita ada gimana ya caranya untuk ya udahlah ini nggak usah kerana hukum yang tadi aku bilang, karena dia monon di rumah itu di depan pacarnya. Jadi kebetulan dia ternyata jadi simpenan suami aku, tapi punya pacar juga gitu. Jadi pacarnya di depan orang tuanya, ada ibu saya juga, kita bikin surat pernyataan bahwa dia mengakui adanya kejadian itu. Sampai aku punya videonya kan segala macam. Akhirnya ya udah, cuma karena saya refleks itu emosi, kan saya punya hak, kayak saya emosi, saya dizolimin gitu. Videonya viral mungkin kan, dia mungkin nggak enak. Nggak lama dari situ ya dia laporin saya. Seminggu kemudian saya dapat laporan, yaitu tadi laporan pasal 351 penganiayaan berat. Gitu. Bang, kalau tadi hanya karena refleks emosi melempar minuman, kemudian dilaporkan seminggu kemudian, ya kan? Gimana nih dari sisi hukum? Kan biasanya kalau ada laporan itu ada bukti, apalagi kalau kekerasan ya, ada visum. Itu apalagi pasal 351 itu penganiayaan berat ya, benar ya? Mengakibatkan luka berat lah. Nah, iya seperti itu. Gimana, dan justru yang terjadi saat ini adalah seperti ada satu opini besar ya di balik permasalahan ini. Yang harusnya klien saya nih Mbak Aini ini berjuang untuk membela kehormatan keluarganya, yang notabene mohon maaf si pelakor itu telah merusak, menyerang kehormatan berkaitan dengan kesusilaan,
ini seharusnya polisi juga melihat Mm-mm. hubungan sebab akibatnya gitu Iya. loh. Ini kan kalau tidak ada perselingkuhan, tidak mungkin juga klien saya berperilaku seperti itu. Dan ini dilakukan bukan atas planning, ya, Iya. bukan berencana gitu loh. Jadi mengalir aja karena setelah ketahuan bahwa si pelakor ini berselingkuh dengan suaminya, insting seorang istri tajam, kemudian juga Allah arahkan ternyata Benar. akhirnya bukti itu datang sendiri ke WA-nya beliau. Beliau hanya mau konfirmasi ketika itu, betul tidak, ya kan? Artinya mau menyampaikan kepada pelakor, kepada DNA ini kalau memang dia berselingkuh, ya udah di stop, diakhiri. Saya lagi hamil, Mm-mm. lagi mengandung Mm-mm. anaknya gitu. Tapi karena dia keras, ya kan awalnya kan dia tidak mengaku. Artinya menurut saya itu kan serangan. Jadi klien saya ini melakukan pembelaan Iya. karena dia sudah duluan menyerang kehormatan keluarganya gitu loh dengan berselingkuh dengan suaminya gitu loh. Apalagi udah, mohon maaf, udah sering tidur bareng, udah nggak bisa dihitung. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya kalau polisi dalam konteks ini terlalu prematur ya, dia menetapkan klien saya sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 351 KUHP, itu nggak make sense kalau buat saya. Iya. Karena apa? Pasal 351 KUHP itu jika ya kan memang dia ada rencana, kemudian juga perbuatan atau aktu seriusnya dilakukan terhadap si pelapor ini memang mengakibatkan luka-luka, ya kan? Sehingga dia tidak bisa masuk kerja, tidak bisa beraktivitas karena akibat pukulan misalkan. Nah, itu baru kita katakan bisa masuk pasal 351. Mm-mm. Karena menyebabkan dia sakit, akhirnya dia sakit, dia tidak bisa bekerja, dia tidur, dia tidak bisa mencari nafkah, itu baru bisa kita kategorikan unsurnya masuk di pasal 351. Kalau ini apa? Ini kan nggak apa-apa. Mm-mm. Gitu. Dan itu katanya laporannya seminggu setelah kejadian. Iya, itu yang berikutnya. Setelah kejadian itu, dia nangis-nangis, minta maaf, oke, sampai dituangkan dalam satu surat pernyataan, dia tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi di balik itu ada satu grand design, ya. Ada satu grand design. 1 minggu setelah kejadian itu, dia membuat laporan penganiayaan. Ini ada apa? Kemudian juga di endingnya meminta ganti rugi sebesar 200 juta. Di ending itu maksudnya setelah ditetapkan jadi tersangka atau dalam proses kemarin? Setelah menjadi tersangka, Oke. dia dipanggil untuk restoratif justice. Iya. Harusnya normatifnya kalau restoratif justice itu yang ngejar-ngejar tuh beliau. Iya betul. Ya kan, tolong dong, gimana kita selesaikan bicara baik-baik. Ini tapi pihak mereka yang ngejar-ngejar, ayo kita damai, tetapi dengan embel-embel di belakangnya minta uang ganti rugi senilai 200 juta. Jadi ada indikasi ini mereka mau melakukan pemerasan terhadap klien saya gitu loh. Kalau saya melihat, mohon maaf Pak polisi tidak pas untuk menerapkan atau membuat klien saya ini, menetapkan klien saya ini menjadi tersangka dalam konteks ini. Justru yang harus diperjuangkan adalah keadilan bagi beliau. Bang Denny, maaf aku potong sebentar. Tadi kejadian, kemudian seminggu kemudian buat laporan, kemudian keluarlah keputusan bahwa Mbak Aina menjadi tersangka. Nah, prosesnya itu kan hampir setahun. Nah, dalam proses pelaporan sampai ada pemeriksaan penyidikan berkali-kali ini dengan pasal penganiayaan 351 berarti harusnya ada visum. Hasil visumnya apa sampai dia ditetapkan sebagai tersangka? Nah, justru ini yang menarik. Ada, kalau pandangan saya, ada satu kejanggalan ya. Karena kalau penganiayaan itu ketika memang terjadi pada hari itu, menit itu, jam itu, langsunglah divisum. Ya. Karena kan jelas, misalkan ada. Masih ada jejak ya, lah. Ada jejak. Tapi kalau sudah 1 minggu itu kan sudah. Nah, sudah itu menjadi rancu kan? Udah rancu gitu loh. Jadi saya melihat bahwa dalam konteks ini, mohon maaf, kepolisian tidak fair. Ya. Betul. Saya melihat ada kejanggalan gitu loh. Karena apa? Hukum pidana ini kan jelas ya. Bukti itu harus direct evidence. Jadi kejadian itu pun itu kan di dalam mobil. Mereka lagi ibaratnya ini bukan yang dia kasar, ayo masuk dalam, bukan. Tetapi ini dia hanya butuh klarifikasi terkait masalah video yang masuk ke handphonenya. Ada omongan dari suaminya bahwa ada si DNA tadi, Dava tadi, dia kan pengen klarifikasi. Dia cuma butuh kejujuran.
dan itu pun masih baik-baik bicaranya. Kemudian dia masuk ke dalam mobil masih sambil minum, ya kan? Artinya di situ memang nggak ada tekanan, nggak ada pressure gitu. Dan tidak ada rencana Dan apapun tidak ada buat, rencana apapun. ya, Tapi karena berdasarkan obrolan-obrolan tadi otomatis memancing emosi. memancing emosi, Betul. ya kan? Nah, si Dava sendiri ini kan dia masih belum mau jujur, ya kan? Artinya ini ada hubungan sebab akibat. Kenapa klien saya seperti ini? Karena diakibatkan perilaku yang dilakukan oleh Dava, ya kan? Jelas Dava di sini patut diduga melakukan tindak pidana perzinahan, ya, dengan suami sahnya beliau gitu loh. Jadi wajar kalau terjadi emosional. Nah, kalau spontan refleks membuang air ke badannya Dava, kalau menurut saya itu bukan kekerasan. Bukan kekerasan yang disengaja untuk membuat luka terhadap si Mbak Dava gitu loh. Jadi itu hanya spontanitas aja. Tapi dipastikan memang hanya melempar air kopi itu aja ya Mbak ya? Tidak ada Kopi itu air minum apa sih, pukulan atau kayak tidak apa segala macam? Iya, air kayak es, jus atau apalah air gitu. air es kopi yang kopi. dibeli. Jadi dia memang itu tadi masuk mobil pun masih bisa bawa minumannya Oke, dia. berarti gitu. memang tidak ada kekerasan kayak mukul apa sih. Nah, itu visumnya gimana kalau bentuk Kalau itu kan saya dikasih tahu dari penyidik itu kan meminta keterangan by data yang dikasih atas pelapor ya kan. Jadi penyidik tuh nanya, kita dapat visum, apakah Mbak Aina melakukan kekerasan? Ada visumnya. Saya kaget, di mana ya Pak visumnya? Dari penyidik bilang visumnya ada di dada, bagian dada. Saya ingat sekali, itu orang-orang yang dimintain klarifikasi dan segala macam yang saksi-saksi saya juga dipertanyakan seperti itu sama, gitu loh. Sedangkan itu satu. Nah, saya bilang merujuk dari mana visum di situ? Maksudnya bisa dipercaya? Ya, karena ada faktor pendukung lain yaitu video yang saya posting viral itu jadi faktor pendukung visumnya dia. Nah, makanya saya bilang, Pak, coba Bapak teliti dalam video itu apakah ada tangan saya di dalam menyentuh bagian tubuh dada, manapun tangan dari... saya benar-benar ke dadanya dia ada nggak gitu. Makanya dari situ yang saya ngomong ke lawyer, kalau misalnya buktinya merujuk dalam video, bukti visum dalam video, kan berarti harusnya tidak ada. Ya betul. Dari mana lebam itu gitu loh? Bagaimana mungkin air bisa Bagaimana mungkin air bisa membuat luka? Except air panas. Iya, kan? betul. Dan itu bukan lagi air minum, panas ya. Lagi minum es, minum kopi gitu kan. Nah, jadi ada kejanggalan di sini. Jadi kalau menurut aku, mohon maaf, polisi Polsek Bekasi Selatan terlalu mengada-ngada menetapkan klien saya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pasal 351. 351 tuh nggak main-main loh, unsurnya kan harus jelas. Ya, akibat perilaku perbuatan tadi, dia tidak bisa kerja, dia sakit. Ya. Itu baru masuk 351. Dia tidak bisa mencari nafkah karena menahan rasa sakit itu. Ini kan biasa saja. Justru dia merasa berterima kasih ketika itu dimaafkan. Ya, Begitu mulianya klien saya. Begitu manusiawinya. Udah selingkuh bersama suami sahnya, dimaafkan, tidak diapa-apain. Kemudian menandatangani, oke. Yang penting buat klien saya jangan diulangi lagi. Tapi ternyata di luar itu seminggu kemudian ada strategi lain dengan membuat laporan tuduhan pasal 351 atau kekerasan terhadap Dava yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh klien saya. Dan nyiram pakai air itu pun karena spontan. Ya kan balik lagi, karena dia memang menyerang kehormatan keluarganya. Dengan berselingkuh itu kan udah luar biasa, menyerang kehormatan keasusilaan. Jadi buat saya, mohon maaf, perilaku-perilaku seperti ini justru yang harus diberikan sanksi supaya dia tidak ibaratnya mencari korban-korban lain gitu loh. Jadi pelakor ini jangan sampai menjadi role model. Pelakor ini dilarang keras, ya kan? Dan jelas dalam pasal 284, pasal 279 sanksi pidananya nggak main-main loh perzinahan ini, ya kan? 5 tahun penjara. Jadi harusnya yang harus diproses oleh kepolisian ini sebabnya dulu. Gitu loh. Tapi kalau misalnya di proses kepolisian sebabnya, adakah Mbak Aina melaporkan perempuan itu dengan suami atas tuduhan perzinahan juga? Saya laporin setelah saya dilaporkan. Setelah dilapor, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka belum ketika laporan perzinahan itu masuk? Belum. Oh belum. Berarti sebenarnya laporan sudah dua-dua jalan. Ya, laporan sudah dua-dua jalan. Cuman sampai saat ini klien saya tidak pernah mendapatkan laporan dari kepolisian statusnya seperti apa. Laporan tentang perzinahannya. Harusnya kan polisi setiap sebulan atau 2 minggu kan update. Kirimkan SP 2 HP
surat pemberitahuan, ya kan? Udah sampai di mana nih proses hasil penyelidikannya gitu loh. Nah, ini sampai sekarang detik ini klien saya belum dapat Oke. terkait masalah Malah justru laporan perzinahannya gitu. Oke. Malah justru yang digaungkan adalah penetapan tersangka sebagai pelaku kekerasan kepada DNA atau kepada Dava. Ini yang kami merasa janggal, dan rencana kami nanti kita akan minta perlindungan kepada Polda Metro untuk gelar perkara ulang kasus ini gitu loh. Jadi mesti fair. Karena apa? Kepastian hukum bagi klien saya ini harus direalisasikan. Dia loh yang duluan disakitin. Dia yang duluan diserang kehormatan kesusilaannya gitu loh. Jadi harusnya proses dulu perzinahannya, baru setelah itu proses kalau memang ada penganiayaan. Tapi bagaimana ada penganiayaan cuma disiram pakai air es doang? Ya anak kecil juga tahu lah harusnya gitu. Mbak Aina, kalau yang laporan perzinahan itu gitu loh, ini kan yang sini yang satu laporan sudah menjadi tersangka gitu. Kalau nanti kemudian dari sini laporan perzinahan juga berjalan lah kita sebutnya, kemudian suami atau perempuan itu juga akhirnya keluar jadi tersangka, apa nih rencana Mbak Aina? Memang tetap akan itu atau ada niat seperti yang tadi damai dengan itu, gimana nih? Enggak, karena aku udah dibuat serugi ini ya, aku banyak banget kerugian mental, bahkan hampir kehilangan nyawa anak aku di dalam perut. Dari awal aku sudah memaafkan, itu sebetulnya sudah cukup, tapi dia kan kayaknya kayak ngajak perang gitu loh. Padahal aku sudah berusaha memaafkan, aku berusaha untuk memperbaiki hubungan aku dengan suami, tapi akhirnya aku dipaksakan, kayak seperti dipaksakan untuk menanggung hukuman gitu, yang apa yang tidak aku lakukan. Makanya salah satu syarat aku rujuk, aku nggak sekedar ingin rujuk aja gitu. Salah satunya ya suami juga harus menerima hukuman apa yang telah diperbuat dia gitu dari awal, dan suami dengan sukarela, maksudnya tidak terpaksa. Justru dia memang yang sudah nggak apa-apa, aku hukum. Oh, dia menerima Siap bertanggung jawab karena dia merasa salah. Iya. Dia siap bertanggung jawab untuk diproses secara hukum, yang penting dia bisa diterima kembali oleh. Tapi apa tanggapan suami dengan Mbak Aina menjadi tersangka? Ya dia kesel, dia juga ikut kesel karena ya dia kan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Tapi kenapa dalam proses itu ada seseorang yang berusaha untuk ya makin memperkeruh gitu. Gimana saya bisa jadi lebih baik dengan istri saya kalau istri saya dilaporkan, itu yang membuat dia jadi kesel sebenarnya gitu. Oke, kita yang pasal penganiayaan kita sampaikan, kita masih mengupayakan untuk itu. Kemudian pasal perzinaan itu sampai sekarang prosesnya sudah sejauh apa kalau yang untuk dugaan perzinahan sendiri? Untuk klarifikasinya sudah, tapi untuk itu tadi naik tersangkanya ya Nah, kita belum tahu gitu loh. Padahal kan itu nggak jauh beda. Kita laporan di tanggal 5 Oktober ya. 5 Oktober karena kan sebenarnya bukti saya udah cukup ya, harusnya kuat dari justru data, mungkin lebih kuat daripada laporan yang penganiayaan kan. Dari data-data hotel sampai saksi dari orang hotel pun kan pasti sudah diklarifikasi gitu. Jadi saksinya saya bukan orang-orang terdekat, bahkan orang yang memang tidak ada korelasinya dengan saya kan. Itu sudah diklarifikasi gitu, sudah dimintain keterangan sama polisi, dan datanya memang polisi sudah bilang sudah terbukti ini bisa naik menjadi tersangka. Cuma sampai saat ini saya belum dapat suratnya, pemberitahuannya gitu. Apa yang membuat Mbak Aina berbesar hati menerima kembali suami tanpa berpisah? Kita tidak bicara soal kemudian hukum itu akan berjalan ya, tapi bicara soal besar hatinya seorang istri setelah suaminya berbuat yang ya ini cukup serius ya, karena dalam rumah tangga dan ada pihak ketiga yang jelas-jelas merusak dan berdampak seperti ini. Kenapa Mbak Aina mau menerima dia kembali, memaafkan, sebutlah seperti itu? Karena jujur aja yang dipikirin saya waktu itu anak di dalam perut sih gitu. Saya nggak mau melalui hari-hari yang saya kemarin sudah terpuruk, saya akan melanjutkan seperti itu, anak-anak saya yang akan berdampak gitu. Jadi yang saya pikirin sebenarnya anak-anak. Kalau untuk memaafkan nggak munafik, pasti aku juga tetap kesal. Aku memaksakan diri aku dulu menerima sampai akhirnya aku terbiasa mengobati dengan cara pelan-pelan seperti itu akhirnya. Dan gimana ya, karena mungkin suami juga benar-benar orang yang kooperatif, dia benar-benar mau bertanggung jawab, bahkan
Mungkin aku bisa baru kali ini melihat, biasanya suami-suami kalau ketahuan selingkuh dia pasti denial, atau dia pergi ninggalin istrinya, dia akan bersama perempuan itu gitu kan. Tapi suami aku tuh lebih milih untuk balik dan ingin dipenjara gitu, Untuk lebih menebus salahnya. gitu. Tapi kalau Mbak Jadi Aina dia tadi demi anak-anak, gimana dengan diri sendiri? Bukankah untuk kuat bagi anak-anak, diri kita kan juga harus lebih kuat? Maaf kalau aku boleh singgung, aku juga melihat dari sosial medianya Mbak Aina, kalian proses akadnya di depan sakit. almarhum Bapak. Apa itu juga menjadi alasan bahwa ada janji yang Sabar, kuat. janji yang makanya saya yang nggak habis pikir tuh gini loh, saya awal menikah aja sudah diuji segitu beratnya sama Allah gitu loh. Harus apa ya, akad di samping almarhum papaku yang kondisinya waktu itu kritis, koma. Apa yang aku lakukan dari awal melakukan perjalanan pernikahan ini sudah berat sebenarnya gitu loh. Aku bertahan melanjutkan kehidupan aku sebagai seorang istri dengan kepergian papa yang baru aja, yang benar-benar hari itu aku akad, besoknya papa nggak ada gitu kan. Itu udah berat sekali buat saya gitu loh. Terus sampai akhirnya saya dikasih cobaan dengan adanya perempuan lain di pernikahan saya. Karena saya rasa kayak saya nggak mau nyerah sih dengan apa yang saya lakukan dari awal sudah berat gitu loh. Jadi yang kayak aku juga mikir, mungkin ini salah satu Allah ngasih ujian untuk aku aja sih. Jadi kayak aku berpikir gini, kayak Mbak bilang kan harus anak-anak juga bahagia dengan ibunya gitu loh. Prinsipku pernikahan itu kan nggak setahun 2 tahun, tapi gimana caranya mudah-mudahan bisa sampai selamanya, sampai mau memisahkan. Sedangkan rasa sakit trauma itu kan mungkin ada batas waktu. Anak-anak tumbuh itu kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Aku lebih baik merasakan sakit dulu, tapi itu tidak akan lama. Menyembuhkan kita berdua sama-sama lebih baik, tapi anak-anak dampaknya tidak terlalu parah gitu loh. Itu yang aku pikirin sih. Mbak, kalau bicara soal anak-anak dampaknya tidak terlalu parah. Anak-anak itu masih balita, masih umurnya sekarang kan katanya nih kalau dari brain stimulation anak itu kan umur 3 sampai 8 tahun itu memori anak tuh cukup kuat sebenarnya tanpa dia sadari. Kemudian terlepas apakah anak ini saat ini paham dengan situasi orang tuanya, kita mungkin tidak bisa mengambil kesimpulan gitu. Tapi maaf nih Mbak, kasusnya kan viral dan ini menjadi apa ya, pembicaraan publik, dan ini ibaratnya dialami oleh orang tua saya, sebutlah seperti itu. Terpikir nggak Mbak Aina atau dengan suami dampak psikologi anak nextnya ke depannya ketika ternyata ada kisah ini loh di keluarga saya yang ke-publish secara media besar-besaran, apalagi bersinggungannya dengan hukum pula. Jadi makanya salah satu cara suami aku menebus dosanya dengan dia ingin dipenjara biar anaknya paham memang ayahnya pernah salah, tapi ayahnya berani bertanggung jawab, memaafkan, dan kita berdua mulai hidup baru lagi. Itu sih, karena memang dari awal ya sudah kesalahan kelalaian saya untuk akhirnya sampai viral gitu ya. Akhirnya kita harus memilih ya, nanti ke depannya kita membina dan mendidik anak-anak, kita kasih edukasi mau kayak gimana pun, walaupun nggak viral di lingkunganku ya, kejadian seperti itu pasti akan ada yang dengar tetap sama gitu loh. Gimana caranya kita mengedukasi sih, lebih kayak ya nak, mami sama papi pun juga udah baik-baik. Apa yang harus aku dalam prinsipku ya, mungkin mereka tahu tapi aku akan memberikan memori-memori yang kayak ya ini loh baik-baik aja setelah kejadian itu. Itu sih. Bang, kalau tadi Mbak Aina bilang kelalaian dia untuk memviralkan gitu, kita nggak tahu nih kenapa Mbak Aina sampai memviralkan itu, terpikir nggak niat memviralkan, nggak niat memviralkan, tapi itu kemudian menjadi viral kan pada akhirnya gitu loh. Gini, ada kekhawatiran gini nggak kalau melihat dari laporan yang penganiayaan seperti diada-ada, ada kekhawatiran bahwa pihak sana melaporkan atas pencemaran nama baik, mungkin itu kita nggak tahu. Sudah, jadi laporannya nggak jalan karena itu fakta kan yang saya posting. Justru yang terjadi saat ini adalah bagaimana tentunya saya sebagai kuasa hukum berjuang demi keadilan, ya kan, kepastian hukum yang Mbak Aina dapatkan saat ini. Iya, betul. Karena semenjak kejadian itu otomatis baik secara psikis maupun secara bisnis pun dia sudah terganggu, hancur lah.
Ya, semuanya. dengan perilaku seperti ini beliau sekarang lagi benar-benar diuji oleh Allah sampai di titik dasar, ya kan? Beliau, mohon maaf, no saldo gitu, ibaratnya kayak gitu. Beliau harus bangkit, beliau harus berjuang, anak masih kecil, ya kan? Saat ini dihadapkan dengan persoalan yang lebih besar, ditetapkan sebagai tersangka. Yang notabene ini adalah juga, menurut hemat saya, adalah terlalu diada-adakan, diadakan ya. ya. Yang harusnya diproses secara hukum adalah pelaku dong, pelakor, gitu loh. Pelakor ini Bukan korban ya. jangan sampai pelakor ini dilegitimasi halal, gitu Iya loh. iya betul betul. Ya, ini perbuatan yang bertentangan dengan norma, baik norma hukum positif maupun norma keagamaan. Agama manapun tidak ada yang membenarkan terkait masalah pelakor, hubungan yang sangat ya bertentangan dengan akidah gitu loh. Nah, ini justru yang harus kita kedepankan, harus diproses secara hukum supaya orang ini, pelaku ini bertobat, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jangan sampai ada, mohon maaf, Aina-Aina yang lain yang menjadi korbannya gitu loh. Korban bukan hanya ke Bu Aina, tapi anak-anaknya, Ya anak dan lingkungan keluarga juga bisnisnya, pasti. keluarganya, Oke. semua hancur gitu. Mbak Ina, aku boleh singgung sedikit nih. Koreksi kalau salah. Bener nggak alasan Mbak Ina tidak mau berpisah dengan suami juga karena bisnis dan seperti apa ya? Mungkin tidak rela lah kalau misalnya, maaf nih, tanpa bermaksud apapun. Lo ngambil suami gue, terus lo dapat duda kaya, itu benar nggak itu? Ada, Ya. karena komentarnya cukup mengarah kepada ke situ sih gitu loh. Itu sebabnya mungkin Mbak Aina memutuskan untuk mempertahankan karena bisnis yang dikerjakan bersama dari nol. Itu gimana Mbak? Karena menyangkut bisnis juga kan banyak orang. Kondisi setelah kejadian pasca perselingkuhan itu aku goyang, bukan sekedar mental aku aja, tapi bisnisku pun goyang gitu. Sama Allah mungkin itu hukuman buat suami aku juga kan. Tapi aku memperjuangkan ini, ada apa ya, ada hak-hak anak aku di dalam bisnis itu kan, kehidupanku dari sana. Kalau aku berpikir cerai dalam kondisi saya belum mematangkan apa ya, taktik saya dengan suami, saya pikir gini, ya walaupun saya ada baik tapi saya ada rasa ya aku udah disakitin loh gitu, masa aku baik terus, kayak aku pun memaafkan kembali, aku bisa nerima kamu kembali, apa jaminannya, rem untuk pernikahan kita tuh apa? Itu satu, karena aku pikir kayak kalau main cerai aja ya itu tadi gitu loh, cerai, anak-anak kena dampaknya, belum tentu saya menikah lagi laki-laki yang berikutnya juga lebih baik, bahkan bisa lebih buruk gitu. Aku pikiranku seperti itu, dan perusahaan hancur, banyak apa ya, aspek-aspek yang complicated menurut aku di dalamnya gitu, karena kita punya apa ya, saham bersama sih lebih tepatnya. Dan posisi aku di perusahaan itu kan sebagai komisaris yang hanya apa ya, bukan dalam sistem operasional Ya, dan jadi turun dia langsung. mantau aja ya, Gitu loh. mengawasi. Aku tuh perannya dalam perusahaan hanya Pengawasan pengawas. kalau komisaris. Oke. Berarti selama ada cara untuk memperbaiki, kenapa tidak kita perbaiki? Meskipun ya harus ada luka yang tetap itu diperbaiki. Karena kan bagi aku kita memperbaiki tetap harus ada rem, Ya, bukan betul. diperbaiki aja. Oke. Sebagai rem itu pun di dalam konteks perjanjian kita nggak meranah buat laki-lakinya aja, karena perjanjian itu kan kedua belah pihak. Jadi yang melakukan kesalahan itu yang akan mendapatkan dampak itu, seperti itu. Jadi bukan untuk suami aja, berbalik untuk diriku juga, dan itu untuk rem aku juga sebenarnya. Jadi kalau dibilang orang kok kayaknya mikirin harta aja nih, Ya kesannya ada beberapa pihak kemudian yang menganggap seperti itu ya kan Mbak? Padahal kalian itu, mereka tuh tidak tahu isinya kalau itu pun untuk aku. Jadi klausulnya itu dua belah pihak, kedua belah pihak yang melakukan kesalahan, karena kan dasarnya kita kembali itu untuk memperbaiki, ya kan. Jika kejadian ada yang ada kesalahan lagi, mau suami ataupun aku, itu kan pasti ada kerugian di dalamnya, seperti itu. Bang, aku merangkum sedikit ya. Jadi pasal yang penganiayaan sekarang masih diupayakan untuk Mbak Aina menjadi tersangka itu dikaji ulang. Iya, kami minta mengkaji ulang supaya penetapan tersangka itu bisa hapus ya. Dihapuskan. Jadi harapan kami adalah SP3 terhadap penetapan tersangka itu, karena tidak ada unsur sama sekali. Nggak ada. Tapi kalau yang pasal untuk perzinahan itu masih akan tetap Kalau berjalan, perzinahan tetap akan kita push, ya kan, kepolisian supaya betul-betul ini menjadi contoh bahwa perilaku pelakor itu tidak ada tempat di negeri ini. Pelakor merebut suami orang. Mbak Ina, kapan terakhir ketemu
perempuan itu? Terakhir ya kejadian itu. Kejadian itu. Oke. Kalau perempuan itu melihat ke kamera, apa yang mau Mbak Ina sampaikan? Apapun. Apapun yang mau Mbak Ina sampaikan, andai dia melihat atau mungkin dia ada di sini berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan sampai hari ini. Aku bingung sih ya kalau mau ngomong sama dia, karena jangankan ngomong, mau natap ya buat lihat lagi aja udah, bagiku dia kayak bukan manusia sih. Ya kalau buat dia itu perempuan, apalagi sekarang dia sudah statusnya juga istri. Ya sudah. Kamu akan merasakan kalau seperti itu. Apa reaksi kamu? Apakah marah atau diam? Gitu kan kita nggak pernah tahu gitu. Yang jangan sampai si karma datang buat kamu gitu aja. Karena yang dirugikan di sini bukan cuma aku. Orang-orang yang tidak bersalah juga kamu zolimi, gitu aja. Mudah-mudahan ini menjadi teguran keras juga ya Bang ya buat pihak sana yang merusak kehidupan orang lain, menjadikan berlarut-larut berhubungan dengan masalah hukum seperti ini. Mbak Ina, terima kasih waktunya sudah berbincang. Bang Dery juga terima kasih sudah memberi pencerahan bahwa pelakor tidak ada ruang. Tidak ada ruang di negeri ini. Tidak ada. Oke, terima kasih sudah datang ke Eksklusif. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi dan apa ya, kayak warning juga lah buat pihak-pihak terkait bahwa jangan main-main lah dengan sakitnya perempuan. Betul, betul. Oke, terima kasih sudah datang di Eksklusif Mbak Ina dan Siap, Bang Dery. terima kasih. Silakan diminum dulu.